membantu melancarkan ASI. Apalagi apa yang diperiksa? Payudaranya bengkak atau tidak. Tadi kan diinspeksi gitu ya, tadi sama kayak pemeriksaan fisik postpartum, diinspeksi. Kondisi payudaranya sambil diinspeksi. Maka kalau belum kita melakukan fisik postpartum, kita langsung perawatan payudara, berarti harus diinspeksi apakah metris, apakah ada invertit atau exvertit, adakah pembengkakan gitu kan ya. Kemudian kita cek pengeluaran ASI. Jadi pada saat kita mau melakukan perawatan payudara, kita cek pengeluaran ASI-nya. Misalnya biasanya sih kalau dia belum banyak nggak bakalan, biasanya kita nggak perlu pakai sarung tangan. Tapi kalau banyak, kalau khawatir netes ya harus pakai sarung tangan kalau kita emang ada luka. Ini nggak ada ya, putihnya yang nggak ada ya. Nah ini dilebarin gitu ya, kemudian ditekan, kemudian dilebarin, kemudian pencet aja. Misalnya suka ada kayak titik air gitu keluar. Oh ternyata ibu belum keluar ya bu ASI-nya ya. Tadi udah kita lakukan pengajian kayak tadi pemeriksaan fisik gitu ya. Sudah kita tes, belum keluar ya bu ASI-nya, ya udah. Ini terakhir dibersihkan kapan? Belum pernah misalnya, gitu ya. Ya. Kemudian apalagi? Pengetahuan ibu tentang perawatan payudara. Nah, kemudian analisa datanya apa berarti? DS-nya apa? Data subjektif, ibu mengatakan belum pernah melakukan perawatan payudara, belum pernah dibersihkan pada saat hamil. Kemudian tampak DS-nya ibu mengatakan ASI belum keluar karena bayinya menangis terus pada saat disusui. Jadi pasiennya bayinya nggak nyaman gitu kan. Kemudian apalagi EO-nya tampak payudara kotor misal, kemudian tidak ada pembengkakan. Nah berarti diagnosanya ketidakefektifan proses menyusui berhubungan dengan kurangnya informasi atau berhubungan dengan apa, ketidaktahuan ibu. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan, kan nggak mungkin ibu melahirkan normal biasanya pulang cuma sehari, 1 kali 24 jam, diharapkan masalah teratasi. Kriteria hasilnya apa? Payudara terlihat bersih. Kalau putingnya tadi invertit, puting terlihat exvertit. Kita lihat dari alatnya dulu nih. Kemudian apalagi? Payudara terlihat bersih, ASI tampak keluar. Oleh karena itu pada saat kita mau melakukan perawatan payudara dan diagnosis, kita cek dulu keluar nggak. Oh nggak keluar. Pada saat dipijat harusnya keluar. Itu bisa juga baru pijatan yang kalau yang pertama masih belum. Terus besok kita evaluasi lagi, baru keluar besoknya. Misalnya tadi pagi, terus besok pagi dicek, kita lakukan lagi, baru keluar hasilnya bisa. Makanya melakukannya 1 kali 24 jam. Nih, ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau dia invertit, masukin ke putingnya, kemudian tarik gitu, sama kayak di tangan, dia pasti akan ya kan, dia akan menarik karena kulit kan gitu. Dan itu harus sering sebenarnya, main silakan menjadi bu dibawa pulang aja bu, nanti sesering mungkin belum menyusui ibu ditarik ya. Nah, jadi ini nanti kasih ke ibunya, kalian biar kasih, tapi biasanya saya bikin pakai yang 10 mili ya, biar lebih panjang, nariknya lebih lama. Kalau ini kan sebentar kan, 10 mili. Kemudian apalagi? Udah.
kira-kira hasilnya sudah. Alatnya apa aja? Ada anduk 2, anduk besar dan anduk besar. Jadi kita ini harusnya bajunya dibuka ya, atau kemudian ini dilakukan proses sebentar ya Bu. Kalian masuk perawatan kan, masuk perawat nggak perlu khusus, kan ada khusus ibu, khusus pasangan pasutri sebelum menikah. Maksudnya salah satunya ini perawatan payudara, gitu kan, supaya hasilnya banyak bagaimana. Jadi di maternitas ada, dia ada lainnya, ada grupnya, gitu ya. Jadi ditutup ya. Nah, kemudian satu anduk lagi. Sebenarnya satu anduk lagi ini buat di bawah, kan dia duduk, ibunya suruh duduk. Ini satu anduk lagi di atas pahanya supaya nggak basah bajunya. Nah, ini apa lagi? Jadi jangan lupa cuci tangan, lepaskan pakaian atas, kenakan satu handuk, kompres, puting dengan air hangat. Itu dia air dimasukin ya. Harusnya ada air hangat tadi. Kemudian 5-10 menit kompres. Supaya tadi kalau dia kotor, tadi kan kotor ya, pakai air hangat, tekan, rotok gitunya, kerak di daerah putingnya, gitu. Nah, gitu. Kemudian apa lagi? Massage payudara bila diperlukan, namanya bengkak atau keras. Sebenarnya kalau udah bengkak nggak boleh, tapi supaya lancar setelah kompres kita lakukan massage, gitu ya. Nah, udah selesai ini dikompres, ambil, gitu, dibersihin. Kan dia nempel biasanya, ya. Bersihinnya muter. Ya, gitu aja. Asal aja, sebenarnya nggak perlu juga, nanti akan ada teknik di bawahnya. Akan ada lagi teknik di bawahnya. Mengompres lagi dengan payudara dengan air hangat. Dia nggak ada ya pakai baby oil ya. Ya, dibersihkan aja. Biasanya kalau udah pakai air hangat dia akan menempel, kemudian diputer nggak apa-apa begini. Tuh, dibersihkan. Jadi sekitarnya akan ikut 5-10 menit. Nah, berapa kali tuh kira-kira? Beko nggak ada ya, pakai beko ya. 2-10 menit terus, berarti sampai 10 menit kurang lebih. Artinya lihat kondisi kotornya. Kalau sudah bersih ya nggak usah, 5 menit aja cukup, nggak usah sampai 10 menit. Kemudian massage payudara bila diperlukan, pijatan ringan, kemudian prasat Hofmann, kemudian bersihkan dan keringkan payudara. Nah, jadi pijatnya itu kita pakai tangan, kita pakai baby oil, kemudian pijatnya dari sebelah sini satu topang ya, dengan cara spiral gitu ya, karena nanti di sini ada yang seperti benjolan-benjolan atau gerinjel-gerinjel. Nah, itu yang membuat sumbatan gitu. Nah, sambil satu lagi yang sebelah sini gitu ya. Atau bisa juga mijitnya dari ini, pelan-pelan aja. Yang penting daerah-daerah yang keras tadi sudah tidak terasa gitu ya, sampai dia mengarah ke putingnya gitu. Dan ini udah jarang sih, tapi hanya merelaksasi saja gitu. Udah selesai. Kemudian apa lagi?
melakukan prasat open. Tadi prasat open itu kalau kayu putingnya inverted. Ya, selain dengan alat, bisa juga dengan ya tadi tarik legakan keluar, kemudian tarik gitu, untuk membantu menstimulus pengeluaran puting. Ya, jadi sambil tarik gitu. Ya sama. Ibu ini agak ke dalam ya Bu ya. Coba saya regangkan ya Bu. Lain prasat open, regangkan, kemudian tarik, akan membantu menstimulus puting. Atau kalau nggak bisa juga pakai bantuan. Dan dua, lagi itu mengompres payudara dengan air hangat, dilanjutkan dengan air dingin sebanyak 3 kali. Pakai kasa, pakai apa? Waslap. Iya lupa, waslapnya dipindahin. Jadi air hangat, air dingin, kasih waslap. Bukan pakai ini, atau waslapnya aja deh, ambilin. Biar ntar kalau nggak lihat kalau itu waslap. Jadi kompres air hangat sekali, terus udah selesai, hangatnya udah hilang, air dingin, baru terakhir air hangat. 3 kali. Misalnya air hangat. Ini waslapnya di sini ya, air hangat di sini air dingin. Nah, sebenarnya sambil nungguin ini bisa sambil dipijat. Jadi nggak nungguin gini doang. Jadi sambil ngompres, sambil pijat.